Hai teman-teman, jadi hari ini kita mau bahas satu gadget lagi, tapi gadgetnya aksesoris untuk ya aksesoris gitar lah ya. Nah ini adalah Line 6 Quad Go Wireless. Nah ini segini, ini kotaknya gede banget sih. Ini kalau salah lebarnya 50, tingginya sekitar 30 kayaknya. Ini dimensinya gede, tapi sebenarnya isinya harusnya nggak segede itu sih. Nah ini dari packagingnya kelihatan kardusnya tebal sih, dan ini cakep lah, menarik. Dari luarnya juga kelihatan cara penggunaannya gimana, looks-nya juga bagus, looks barangnya juga bagus. Di sini juga diajarin ya ada beberapa penggunaannya lah, tips-tips penggunaannya. Jadi sebelum kalian beli, kalian bisa lihat-lihat dulu kotaknya. Fitur-fiturnya apa udah kelihatan dari kotaknya sih. Langsung aja kita lihat isinya kali ya. Nih kalau dibuka, waduh gua ketutupan. Ya gini isinya, kelihatan ya. Nah ini begini, ada busanya kanan kiri, tebel banget. Nah ini kalau misalnya lebar kotak 50, kalau barangnya 36, berarti sekitar busanya satunya sekitar 5 cm lebih, 7 cm berarti ini. Nah ini di atasnya ada wireless relay-nya. Terus ini ada kotak DC-nya, power adapternya, dan satu unit. Kita pinggirin dulu. Nah ini dalamnya ada lagi. Nah ini ada kabel USB. Ini ujungnya USB 2 biasa. Terus satunya midi USB. Ada kartu garansi Yamaha, ya distributor Yamaha kalau di Indonesia. Ini buku panduan juga ada bahasa Indonesia, ada di print bahasa Indonesia. Terus ini ada buku panduan berbagai bahasa ya. Itu yang dalam kotaknya. Ini power adapternya. Nah ujungnya pasti bulat kayak adapter biasa. Terus ini ada shieldnya, gede banget. Wow. Terus ini ditulis berapa ya? Ini 9 volt. Wow. Nah ini ujungnya awalnya begini. Ini kita dapat kepalanya yang buat colokan Eropa atau yang buat Indonesia lah. Kita lihat barangnya kali ya nih. Dulu. Banyak ya. Oke ini dia barangnya. Ini kotak nggak segede kotaknya, tadi kotaknya 50 cm, ini cuma 36 nggak salah lebarnya. Panjangnya sekitar 26, tingginya 10. Nah itu, terus nah ini penggunaannya buat apa? Nah kalau misalnya buat teman-teman yang belum tahu, ini namanya multi effect, gitar multi effect lah. Tapi nggak tertutup buat gitar doang, ada basis pun pakai ini gitu. Kenapa? Nah itu nanti kita bahas lebih lanjut nanti deh. Jadi ini cocok banget buat kalian misalnya mau latihan sekarang kan, misalnya di kamar, latihan di kamar. Terus nanti pun kalau misalnya kalian mau ya misalnya mau bawa ke studio pun bisa banget. Ini kalau mau recording di rumah pun udah bisa banget, buat di manggung pun nanti kalau misalnya kalian mau manggung nih pakai ini pun harusnya udah oke sih. Tapi kalau misalnya musisi-musisi yang profesional yang biasa kita lihat-lihat di TV, biasanya mereka pakainya yang seri Helix. Ini serinya pot yang POD ini ya, seri keduanya. Tapi sebenarnya audio quality-nya katanya sama persis sama dengan seri Helix yang harganya 20-an juta bahkan, yang dipakai sama musisi-musisi terkenal. Nah itu makanya salah satu alasan kenapa gue tertarik dengan barang ini sih, build quality-nya kali ya. Ini jadi karena namanya pot, mungkin diambil nama dari portable. Jadi di sini emang mungkin didesain buat dibawa-bawa ya. Dibandingkan dengan Helix yang katanya beratnya sampai 10-an kilo lebih, Helix Floor. Nah itu kayaknya ini lebih enteng sih. Dan di bawah belakangnya ini udah slot buat dipegang sih. Nah ini belakangnya kelihatannya sih plastik sih, belakangnya plastik, tapi atasnya metal sih. Karena buat diinjek-injek biar kuat lah ya. Ini pedalnya besi. Ada LCD screen-nya, ini harusnya ada full color. Kenapa itu penting? Karena kalau misalnya di seri sebelumnya, seri Line 6 POD HD 500, nah itu tahun 2016, itu biasanya pilihan orang-orang kalau di budget sekitar 5 jutaan, orang-orang akan pilih Line POD HD 500. Nah setelah keluar POD Go ini, harusnya orang-orang kan pilih ini sih, karena tadi kalau dibandingin POD 500 dia masih monokrom, kalau ini udah LCD-nya udah color, udah berwarna, harusnya lebih cakep deh, gampang lagi dipakainya. Terus di sini ada knop-knop buat ngatur parameternya, bisa diklik mau bisa diputar. Ini juga sama, klik dan putar. Ini master volume-nya, ini ada 8 switch, tapi yang tadi pakai buat stompbox harusnya cuma 6 ini sih. Nah terus ini ada satu expression pedal, ini bisa di switch modenya, ada 2 di sini, bisa 2 kan. Ini tinggal ditekan aja di atas. Nah ini ada receiver wireless-nya di belakang. Nah di belakang ada satu power switch buat on off, terus ada satu kabel adapternya, ada USB. Nah ini USB-nya bisa kalian colok ke PC kalian, bisa Mac atau Windows bisa juga. Nah itu ada software namanya Line Quad Go Edit. Itu kalian bisa buat update firmware, terus bisa buat IR load, nah itu impulse response load. Nah itu bisa pakai dari software juga. Dan kalian bisa ngotak-atik semua yang ada di pedal ini pakai softwarenya. Jadi misalnya kalian males injek-injek atau pencet-pencet, ya kalian bisa klik-klik aja dari software itu, sama persis. Ini ada kabel headphones, bisa buat kalian dengerin sambil ngejam lah. Terus ada M out, bisa colok ke ampli lagi. Bisa ada nih outputnya udah stereo, bisa balance unbalance, bisa left right lah. Udah stereo, bisa mono juga tapi sih. Terus ada effects loop, terus kita bisa tambahin expression pedal lagi, sama ini input buat gitarnya. Jadi kalau walaupun ini wireless tapi tetap bisa pakai kabel. Di sebelahnya lagi ada slot untuk nyimpan si relaynya nih yang tadi. Nah ini relaynya ini
Ini kita dapat relaynya G10T2 karena yang satunya katanya ada isu katanya meledak, jadi dibikin yang versi 2-nya. Terus ini taruhnya kalau misalnya kalian nggak pakai, jangan dicolok di gitar kalian karena itu ntar baterainya lama habis. Jadi kalau misalnya nggak dipakai, kalian taruh di belakang sini aja. Kayak gini. Gitu. Ini gampang tariknya, tinggal pasang juga gampang. Nah, kalau mau ngecas, coloknya di inputnya ini, input gitar tadi. Nah, ini merah. Ini lagi charging lah, ini nggak dicolok listrik soalnya. Nah, ini kalau dicolok ini dia bisa buat ngecas sama buat ngepairingnya. Jadi awal-awal kalau misalnya baru kalian buka, colok dulu supaya dia kayak ngepairing dulu lah. Habis itu baru kalian colok ke gitar kalian. Kita coba nyalain kali ya. Nah, di sini kabel powernya ini colok aja ke ya sini lah ya, gampang. Nah, ini kalau misalnya kalian mau pakai USB, bisa kalian colokin USB aja nih. Tuh, gitu. Ini kalian colok aja ke komputer kalian. Ini bisa langsung jadi kayak audio interface. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau pakai kabel TS pun bisa. Ini udah ada. Kita pakai coba yang stereo ya sekarang. Jadi kalau stereo, kalau mau mono ya tinggal colok aja yang mono aja. Tapi kalau misalnya mau stereo, ya ini colok. Ini misalnya kalau kalian mau mono nih satu aja. Tapi kalau mau stereo ya tambahin lagi satu lagi. Nah, ini ujungnya apa? Ini ujungnya kita pakai audio interface. Atau kalau yang mau pakai mixer atau yang lainnya ya sesuaiin aja ya. Nah, di sini ada relaynya. Ntar kita tinggal colok ke gitarnya. Kita nyalain dulu deh ya. Nah, di sini udah nyala. Ini kita ambil dulu ya adapternya. Ini relaynya. Ini tinggal colok aja ke jack kita kalian. Oke, ini udah masuk nih volumenya, tinggal naikin dikit deh. Coba ya. Oke. Ini tampilan utamanya kalau misalnya kalian beli nanti kurang lebih begini. Jadi di sini dia ada fitur ya, ini buat naik turunin ya page-nya lah, ini beberapa preset. Ini bisa sampai 32 kali 4 karena ABCD. Nah, kita coba salah satu dulu kali ya, satu deh. Nah, ini kalau kalian mau milih ya tadi tinggal pilih doang nih. Ini sesuaiin aja mau yang ABCD. Terus kalau kalian mau lihat isinya apa, nah ini tinggal pencet mode nih. Nah, di sini dia jadi mode stompbox. Jadi sini jadi mode stompbox semua, jadi bisa on off semua nih. Misalnya nah ini LED-nya udah ikutin warna efeknya di sini nih, kelihatan ditampil di sini. Jadi misalnya ini ada nih 63 spring. Ini bisa di on off, ini bisa on off semua nih, coba. Kalian bedanya nggak ya? Ya boleh lah. Coba yang ini mungkin lebih karena yang ini mungkin. Ya itu buat on off doang lah, gampang. Harusnya penggunaannya cukup gampang sih, tinggal ini bisa kalian on off doang. Bisa kalian mau pakai apa. Nah, ini untuk balik lagi ke tampilan luarnya tinggal pencet mode lagi. Di sini ada tombol view. Bisa kalian nggak klik. Nah, misalnya kalian nanti beli, terus suaranya nggak keluar nih, padahal udah kalian colok wirelessnya terus nggak keluar. Nah, kalian cari tadi misalnya habis pilih presetnya, tadi kan habis pilih preset nih, terus masuk ke modenya, terus kalian pencet view. Nah, ini kalian coba bisa puter ke paling kiri. Nah, di sini kalian bisa lihat inputnya apa. Sebelumnya kalau yang waktu kita beli itu isinya gini, inputnya gitar, masih pakai kabel. Nah, itu harusnya diganti aja jadi wireless atau nah ini wireless gitar. Nah, ini harusnya baru bisa dipakai wirelessnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian beli terus nggak ada suaranya, jangan panik dulu, jangan langsung retur atau komplain ke tokonya. Kalian coba cek inputnya dulu. Nah, ini semua preset kayak gitu harusnya. 32 halaman tadi itu kayak gitu, semua input masih gitar. Jadi kalian ganti satu-satu aja. Kalau kita sih gitu, gantinya satu-satu ya. Kalau kalian punya cara lebih baik bisa di-share mungkin gimana caranya. Oke, itu untuk mode stompbox-nya. Terus kita balik lagi keluar kali ya. Nah, di sini ada tuner, kalian tinggal pencet aja tahan. Nah, ini jadi tuner sensitif banget. Tuh, sensitif banget. Ya itulah, kalian bisa cobain sendiri aja. Oh ya, di sini efek-efeknya ini dibilang sih total ada 270 ampli dan efek. Jadi kalian bisa coba banyak banget isi dalamnya. Kalian bisa ulik-ulik sendiri kalian mau pakai apa. Nah, terus balik lagi. Nah, di sini ada 9 blok harusnya totalnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, itu ada 9 blok. Udah di reserve lah, udah ditahan 2 untuk preamp sama kabinet. Nah, itu nggak bisa kalian ganti sama ini 2 expression pedalnya. Tapi total ada 9. Nah, ini kan pedalnya ada 2 nih kalau kalian lihat, bisa kalian set di sini. Ada wah sama volume. Nah, ini cara pakainya gimana? Nah, di sini ada tampilan indikatornya. Di sini volume, ada indikator LED-nya expression 2. Ini berarti yang nyala yang volume. Ini misalnya sekarang gini. Kan ya, volume. Nah, kalian mau ganti nih jadi wah, gimana caranya? Ini tinggal tekan aja ke depan nih. Nah, tuh gitu. Tinggal tekan gitu aja. Nah,
Nah, kedengaran. Nah, tuh ganti ya. Yang nyala di sebelah sini beda. Nah, ini jadi wah nih. Gitu aja sih. Gampang kan ya? Harusnya gampang sih. Terus ada satu lagi nih. Ada satu fitur lagi yang belum dibahas, yaitu namanya snapshot. Jadi di sini LCD screen-nya ini ada kayak gambar kamera, foto, terus ada angka 1. Itu berarti snapshot, ya snapshot 1 lah. Nah, kalau kalian mau ganti snapshot lain nih, pencet 2 nih, up sama down ini bareng. Nah, di sini jadi kayak logo kamera 1 2 3 4. Ini snapshot 1, snap 2 3 4. Nah, kalau snapshot itu apa singkatnya ya? Itu snapshot itu preset dalam preset. Jadi kalian tadi udah punya preset di sini. Nah, di snapshot itu dia nyimpen setiap settingannya, mana yang dinyalain, mana yang dimatiin. Terus ini parameternya. Ini kan setiap efek ada parameternya. Itu parameternya bisa disimpan di setiap snapshotnya. Jadi punya preset yang sama, tapi parameternya beda, atau yang on off-nya yang mana pun bisa disimpan. Itu pakai snapshot. Nah, di sini kalau misalnya kalian mau lihat-lihat namanya, sebenarnya katanya ini udah sama persis dengan line helix yang tadi harga 20-an juta itu yang dipakai profesional. Belum pernah coba sih, tapi harusnya bener sih. Ya kita percaya aja lah ya. Gimana teman-teman, mungkin kalau misalnya yang setuju atau nggak setuju coba tulis deh. Harusnya sih bener ya. Udah segitu aja mungkin. Kalau misalnya kalian mau lihat detail tes soundnya, tungguin di video selanjutnya ya. Nah, terus untuk harganya, Pod Go Wireless ini harganya 7,7 juta. Sedangkan kalau Pod Go biasa yang nggak ada wireless itu harganya 5,150 atau 5,2 lah. Nah, itu bedanya sekitar berapa? Sekitar 2,5 lah ya. Nah, itu 2,5 itu sebenarnya kalau misalnya kalian beli relaynya sendiri, Line 6 Relay G10T itu harganya sekitar 2,6. Nah, jadi kalau misalnya kalian beli line Pod Go tambah relay G10T tadi, itu kurang lebih harganya totalnya jadi sama 7,7 juga. Tapi bedanya ya kalau kalian beli terpisah, kalian bisa pakai si relay ini untuk ke sistem lain lah, misalnya pakai efek lain atau mungkin instrumen lain ya, bisa sistem lain. Tapi kalau misalnya line Pod Go Wireless ini karena dia udah ditanam, ya ini nggak bisa dipakai buat kemana-mana lagi, buat khusus buat dia doang. Nah, terus kalau misalnya dibandingin nih sama pilihan orang-orang kalau di budget 5 jutaan, tuh orang-orang biasanya pilih line Pod HD 500. Nah, itu udah lama banget sih, itu 2016. Dulu sebenarnya sempat ngelirik namanya Felton GP 100. Itu harganya 2,4 doang, itu udah suaranya juga udah oke banget. Terus bisa buat latihan buat ya di studio rumah oke lah. Cuman dia kekurangannya kalau misalnya dia buat perform manggung itu kayak masih kurang, buat studio recording juga kayak masih agak kurang ya. Nah, ini kan LCD-nya masih belum touch ya, walaupun ini kelihatan kotak-kotak bisa di-touch, tapi sebenarnya enggak. Nah, kalau kalian mau touchscreen itu ada namanya dari Zoom G6, tuh harganya 5,3. Itu dia bisa touchscreen, tapi touchscreen-nya jangan harapin kayak sesmooth HP kita ya, itu belum sesmooth itu kalau gue buat reviewnya. Nah, terus kalau misalnya kalian udah yakin nih, atau kalian mau makin yakin, kalian coba cek video kita selanjutnya, itu ada tes sound-nya lebih lengkap lagi. Oke, jangan lupa like, subscribe supaya kalian gak ketinggalan video kita selanjutnya. Detailnya ini gimana nih sound-soundnya, kalau penasaran subscribe biar gak ketinggalan. Ini gitar siapa ya kira-kira ya?